Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nikomang Putri Juliawati dengan NIM 21170411885 dari kelas 4F. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi etika bisnis dari bab 1 sampai bab 6. Pada bab 1 kita akan membahas mengenai pendahuluan etika bisnis. Etika bisnis merupakan seperangkat prinsip, nilai, dan norma yang mengatur perilaku dan tindakan dalam konteks dunia bisnis. Etika bisnis melibatkan pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan bisnis, cara pelaku bisnis berinteraksi dengan pelanggan, karyawan, pemegang saham, lingkungan, dan masyarakat secara luas. Tujuan dari dilakukannya etika bisnis ini adalah untuk membantu perusahaan dan individu menjalankan bisnis mereka secara etis dan bertanggung jawab. Dalam etika bisnis ini ada 5 prinsip yang harus diterapkan. Yang pertama, prinsip otonomi yang memandang etika bisnis sebagai wewenang perusahaan sepenuhnya. Yang kedua, equilibrium. Dalam konteks ini, perusahaan tidak boleh berada sebelah dalam memutuskan sesuatu. Yang ketiga, free will atau kehendak bebas, di mana seluruh pelaku bisnis memiliki porsi yang sama sesuai dengan potensi mereka. Tidak boleh ada batasan hanya demi kepentingan satu kelompok saja. Yang keempat, responsibility, di mana di samping menerima kehendak bebas, segala perilaku atau tindakan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir ada honesty. Dalam ranah bisnis, adanya transparansi, kejujuran juga harus diterapkan dalam berperilaku. Selanjutnya ada contoh etika bisnis. Yang pertama, menjaga data-data privasi yang bersifat sangat rahasia. Yang kedua, memenuhi permintaan klien dan mitra bisnis yang telah disepakati dalam perjanjian kerja. Yang ketiga, bersikap sopan dan baik terhadap orang-orang yang terlibat dengan bisnis. Dan yang keempat, tidak merusak alam dan lingkungan sekitar sesuai dengan perjanjian hukum. Pada bab 2 mengenai teori-teori dalam etika bisnis. Yang pertama ada teori utilitarianisme, di mana tindakan harus dinilai benar atau salahnya hanya dari konsekuensinya, yakni akibat, tujuan, atau hasilnya. Yang kedua ada teori deontologi, di mana teori ini mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Yang ketiga ada teori hak. Teori ini merupakan suatu aspek dari teori deontologi atau teori kewajiban, karena hak tidak dapat dipisahkan dengan kewajiban. Dan yang terakhir ada teori keutamaan. Teori ini tidak menanyakan tindakan mana yang etis dan tindakan mana yang tidak etis. Selanjutnya pada bab 3 mengenai etika yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nilai etika sendiri merupakan keyakinan dan pemikiran yang kita pelajari dan kita hayati, yang merupakan warisan dari sejak dini yang kita dapatkan dari orang tua dan lingkungan sekitar. Dalam etika bisnis di kehidupan sehari-hari juga ada yang dinamakan dengan hak dan kewajiban individu. Hak dan kewajiban ini merupakan dua komponen yang tidak dapat dipisahkan. Jika kita ingin mendapatkan hak, maka harus menunaikan kewajiban. Hak dan kewajiban ini mempunyai arti bahwa setiap manusia diwajibkan saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban manusia lainnya. Berikut merupakan beberapa contoh hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh karyawan. Yang pertama, hak untuk mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama. Yang kedua, hak untuk istirahat dan cuti. Yang ketiga, hak untuk melaksanakan ibadah. Yang keempat, hak atas upah yang layak. Dan yang kelima, hak atas pesangon bila di PHK. Dan kewajibannya ada 3, yaitu kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensialitas, dan kewajiban loyalitas. Selanjutnya pada bab 4 mengenai arah bisnis dan tujuan penerapan etika dalam aspek bisnis, norma, dan hukum. Yang pertama ada histori bisnis dan perubahan etika bisnis. Yang pertama yakni pada revolusi industri, di mana pada abad ke-18 dan 19 terjadi revolusi industri yang mengubah cara bisnis dijalankan. Pada masa ini terjadi perkembangan industri yang pesat, terutama di Eropa dan Amerika Serikat, yang mendorong terciptanya inovasi-inovasi baru dalam teknologi dan produksi. Selanjutnya, pada saat Perang Dunia, di mana pada Perang Dunia ke-1 dan ke-2 terjadi pengaturan ketat dalam bisnis dan produksi, serta meningkatkannya pengaruh pemerintah terhadap bisnis. Pada masa ini, etika juga terus berkembang dengan adanya tanggung jawab sosial perusahaan dan kebutuhan akan produksi yang lebih efisien. Dan yang terakhir pada zaman modern, di mana pada zaman ini terjadi perubahan besar dalam teknologi dan globalisasi yang mempengaruhi bisnis dan etika bisnis. Perusahaan harus menghadapi tantangan dalam memenuhi tuntutan pelanggan yang semakin beragam tersebut. Selanjutnya, mengenai teori dan konsep yang terkait dengan etika bisnis. Yang pertama ada misi etika, di mana dalam etika bisnis, konsep yang menekankan bahwa perusahaan harus memiliki tujuan atau misi yang tidak hanya fokus pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan dampak yang dihasilkan pada masyarakat serta lingkungan.
Selanjutnya ada teori normatif, yakni teori yang berkaitan dengan bagaimana manusia harus bertindak. Teori ini memberikan norma-norma dan prinsip etis untuk mengarahkan perilaku manusia dalam menjalankan kegiatan bisnis. Selanjutnya ada teori metaetik yang bertujuan untuk memahami aspek-aspek filosofis dari etika dan dapat membantu kita memahami dasar-dasar serta prinsip yang mendasari kegiatan bisnis dilakukan. Dan yang terakhir ada teori deskriptif yang merupakan teori yang dapat membantu kita memahami bagaimana orang membuat keputusan etis dalam kegiatan bisnis dan bagaimana mereka memandang perilaku etis dalam konteks bisnis. Selanjutnya pada bab 5 mengenai etika dalam bisnis internasional. Teori etika bisnis dalam perdagangan internasional yaitu pengetahuan tentang cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi atau sosial, serta penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Pentingnya etika bisnis ini dilakukan yakni untuk menghindari konflik dengan karyawan akibat perbedaan budaya, mengurangi kecurangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan asing, menghindari eksploitasi berlebihan oleh pihak perusahaan, dan melindungi norma yang disepakati oleh kedua pihak. Pada bisnis internasional ini ada istilah yang dinamakan dengan whistleblowing. Whistleblowing ini merupakan tindakan seorang pekerja untuk memutuskan melaporkan kepada media kekuasaan internal dan eksternal tentang hal-hal ilegal dan tidak etis yang terjadi di lingkungan kerja. Adapun jenis dari whistleblowing ini yakni whistleblowing internal serta whistleblowing eksternal. Pada bab ke-6 mengenai sumber-sumber dan nilai dalam perilaku etika. Yang pertama ada agama, di mana sumber etika dalam agama meliputi ajaran-ajaran yang diyakini oleh setiap agama, di mana ajaran tersebut memberikan nilai-nilai moral yang menjadi panduan bagi perilaku ekonomi seseorang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sesama. Yang kedua filosofi, di mana filosofi ini merupakan pemikiran-pemikiran yang dapat memberikan panduan dalam mengambil keputusan moral dan memutuskan tindakan yang benar dan baik dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga ada budaya organisasi yang merujuk pada nilai-nilai norma, keyakinan, dan perilaku anggota organisasi yang menjadi karakteristik dari anggota organisasi tersebut. Budaya organisasi ini mempengaruhi anggota organisasi dalam berinteraksi, mengambil keputusan, dan menjalankan tugas mereka. Dan yang terakhir, hukum. Sumber etika dalam hukum meliputi aturan-aturan dan regulasi yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang, seperti kode etik profesional dan undang-undang yang mengatur tindakan-tindakan yang baik dan buruk dalam masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan Om Santi Santi Santi.